Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Pak Zek ya, yang akan mengajar kalian tentang limit fungsi aljabar ya. Jadi ini pertemuan ketiga di topik ini ya. Jadi masih ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, cuma saja yang membedakan adalah metodenya yang berbeda ya. Cara mencari limitnya itu yang berbeda ya. Tapi pada dasarnya sama ya, masih tentang limit ya. Kalau pertemuan yang sebelumnya kita membahas yang substitusi dan pemfaktoran ya. Kita sudah membahas yang substitusi, kita juga sudah membahas yang dengan metode pemfaktoran ya. Nah, sekarang kita akan belajar mencari limit fungsi dengan metode dikalikan dengan sekawannya ya. Yang nomor 3 ini ya. Kemudian beberapa pertemuan selanjutnya kita akan masuk untuk itu ya, limit fungsi aljabar yang mendekati tak hingga ya. Oke. Nah, sekarang langsung aja ya kita masuk ke contohnya ya. Seperti apa sih ya kita mencari limit dengan cara dikalikan dengan sekawannya ya. Oke. Ini Bapak ada contoh ya, limit 4 minus X per 2 minus akar X untuk X mendekati 4 ya. Nah, untuk memastikan metode yang kita gunakan adalah menggunakan akar sekawan, mengalihkan akar sekawan. Nah, kita substitusi dulu nih untuk nilai X mendekati 4 ya. Kalau X mendekati 4 kita masukkan ya. Berarti dia jadi hasilnya 4 negatif 4 per 2 dikurang akar 4. Ya, akar 4 itu kan 2, jadinya 0 per 0. Ya. Jadi kalau bentuknya 0 per 0 begini kan kita langsung beralih ke metode pemfaktoran ya, atau perkalian sekawan ya, perkalian sekawan. Nah, tapi kalau kalian perhatikan fungsi ini ya, bentuknya seperti ini, 4 negatif X per 2 dikurang akar X. Nah, kalian kalau menggunakan cara pemfaktoran ini agak rumit ya, agak rumit ya. Jadi kita bisa gunakan aja cara yang mungkin lebih efektif ya, yaitu dengan perkalian sekawan ya. Jadi perkalian akar sekawan itu gimana ya? Jadi Bapak tulis dulu ya di bawahnya. Berarti ini limit untuk X mendekati 4, berarti ini 4 negatif X, ini sama dengan ya, per 2 dikurang akar X. Nah, kalau kalian perhatikan dari pembilang sama penyebut, itu mana yang lebih kompleks ya. Kalau di bagian pembilang itu kan cuma 4 negatif X ya, tapi kalau di penyebut itu 2 dikurang akar X ya. Nah, kalau kalian perhatikan yang lebih kompleks itu pasti yang di bagian penyebut ya, karena di situ ada akar X ya. Ya, kalau di atas kan nggak ada akarnya itu. Ya, berarti yang lebih kompleks adalah yang di bagian penyebut. Oleh sebab itu kita kalikan dengan penyebutnya lagi ya. Tetapi tandanya berbeda ya. Kalau di penyebut ini 2 dikurang akar X ya. Tapi kalau dikalikan sekawan berarti dia 2 plus akar X. Berarti ini dikali 2 plus akar X per 2 plus akar X. Ya, kenapa pembilang sama penyebut ya dua-duanya ya? Nah, karena kalau kita bagi 2 plus akar X ya, dengan 2 plus akar X itu hasilnya sama dengan 1. 1 dengan fungsi ini ya, fungsi ini. Ya, jadi tidak akan mempengaruhi. Ya, jadi persamaan yang kedua ini pasti sama dengan persamaan yang di atasnya. Ya, coba kita lanjutkan lagi. Ya. Limit untuk X mendekati 4. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Ya, bagian pembilang 4 dikurang X dikali 2 tambah akar X ya. Nah, sekarang coba kita biarkan saja dulu ya. 4 dikurang X ya, berarti begini ya, dikali 2 tambah akar X per ya. Nah, sekarang 2 dikurang X dikali 2 tambah akar X ya. Nah, ini kan sama seperti itu ya, kali pelangi ya, kali pelangi ya. Tetapi kalau tandanya beda ya, berarti 2 kali 2 negatif akar X dikali positif akar X ya. Itu aja ya, karena kalau kalian mengalihkan pelangi ya secara keseluruhan pasti nanti akan ada pengurangan ya. Nah, misalnya 2 dikali akar X, 2 akar X, lalu negatif akar X dikali 2, negatif 2 akar X, kan terjadi pengurangan ya. 2 akar X dikurang 2 akar X, hasilnya 0. Jadi kalau untuk perkalian yang di bagian penyebut ini langsung aja ya. Berarti 2 dikali 2 itu hasilnya 4, lalu negatif akar X dikali positif akar X, berarti negatif X. Ya. Nah, dapat ini kan?
Nah, kalau kalian perhatikan di bagian atas sama di bagian bawah itu ada yang sama, ya. Di bagian pembilang itu 4 negatif X, kalau di bagian bawah itu 4 dikurang X. Nah, ini sudah sama ya, ada 4-nya, ada X-nya. Berarti kita bisa itu ya, bisa eliminasi berarti dia. 4 dikurang X dibagi 4 kurang X. Nah, jadinya limit 2 tambah akar X untuk X mendekati 4. Nah, kalau sudah begini kan kita tinggal substitusi ya. Jadinya 2 tambah akar 4. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, dapat jawabannya ya. Oke, coba sekarang lanjut lagi ke nomor 2 ya. Kita move on ke nomor 2. Kalau belum paham nomor 1 di setel ulang aja ya, ditonton ulang lagi, pahamin lagi. Nah, sekarang substitusi dulu untuk X mendekati 5. Apakah dia 0 per 0? Kalau hasilnya tidak 0 per 0 berarti itu hasilnya. Tapi kalau hasilnya 0 per 0 berarti kita pakai cara yang lain ya. Nah, ini berarti akar 5 dikurang akar 5 per 5 kurang 5. Pasti hasil 0 per 0 ya. Jadi kita pakai metode perkalian sekawan aja ya, perkalian sekawan, karena kalau kalian perhatikan fungsinya ini ya, ini akan lebih efektif ya kalau kita pakai metode perkalian sekawan ya, ketimbang dari pemfaktoran ya. Jadi coba perhatikan di sini bagian pembilang sama penyebut mana yang lebih kompleks. Udah jelas ya pembilang ya, karena kedua sukunya itu ada akarnya. Kalau di bagian penyebut kan dia baik-baik aja tuh ya, nggak ada bentuk akarnya. Berarti yang bagian kompleks itu adalah pembilang. Oleh sebab itu kita kali sekawannya itu adalah dengan pembilangnya. Oke, gimana Pak? Coba perhatikan yang ini ya. Limit X mendekati 5 akar, ini jelek tulisannya ini. Akar 5 akar X kurang akar 5 per X kurang 5. Karena yang lebih kompleks itu di bagian pembilang, berarti kita kali yang dengan pembilangnya. Ya, tetapi tandanya beda ya. Kalau di pembilang itu kan akar X dikurang akar 5. Berarti perkaliannya akar X ditambah akar 5 per akar X ditambah akar 5. Ya. Jadi ini nih jangan sampai keliru ya. Tandanya dia berubah. Oke, coba perhatikan lagi. Limit untuk X mendekati 5. Nah, yang sama itu adalah bagian pembilang, karena kita kali dengan pembilang berarti kita coba kalikan yang pembilang. Yang di bawah itu samakan aja ya. Siapa tahu nanti ada yang bisa dieliminasi ya kita eliminasi. Berarti yang bagian penyebut itu dibiarkan aja dulu begitu. Berarti kalau dibiarkan aja ya sudah, berarti begini, X dikurang 5 dikali akar X tambah akar 5 ya, gitu. Nah, kemudian bagian pembilangnya ini berarti kita kali sekawan ya, karena di sini tandanya berbeda, ada yang negatif sama ada positif, berarti kita langsung aja akar X dikali akar X berarti X. Negatif akar 5 dikali positif akar 5 negatif 5 ya. Akar 5 kali akar 5 berarti akarnya sudah tidak ada ya. Jadi X kurang 5. Nah, berarti ini ada yang sama ya. X kurang 5 dibagi X kurang 5 1. Ini sama dengan limit 1 per akar X tambah akar 5 untuk X mendekati 5 ya. Jadinya kita tinggal substitusi aja kalau sudah begini. Jadinya 1 per akar 5 tambah akar 5 ya, sama dengan 1 per. Nah, kalau begini kan ini ya penjumlahan bentuk akar ya. Penjumlahan bentuk akar itu kan akar A tambah akar A. Ini berarti sifat-sifat akar ya. Kalau begini kan kita tidak begini ya, tidak akar 2A ya. Salah ya. Berarti yang kita jumlahkan itu adalah koefisiennya itu. Yang berarti 1 1. Jadi hasilnya itu adalah 2 akar A. Berarti kalau yang di sini berarti 2 akar 5. Oke. Nah, lanjut nomor 3, ini lebih kompleks lagi ini. Tapi sudah jelas ya, yang lebih kompleks yang mana? Yang ada akarnya ya. Yang ada akarnya. Berarti kita kali yang dengan pembilang ya. Tapi kalau kita masukkan fungsi tersebut untuk X yang mendekati 4 ya, berarti 4 dikurang 3 kali 4 12. 12 kurang 4. Berapa itu? Lalu X kuadrat berarti 16 ya. 16 kurang 16. Nah, ini berarti 4 dikurang 12 dikurang 4. 12 tambah 4, sorry, 12 ditambah 4. Berarti akar 16 ya. Akar 16 itu adalah 4 ya.
Nah, per 0 ya, berarti 0 per 0 ya, ada itu 0 per 0. Nah, jadi sudah jelas kita pakai metode perkalian sekawan ya. Berarti di sini karena yang sudah kompleks itu adalah yang bagian pembilang, berarti kita kalikan yang bagian pembilang ya. Nah, jadi x dikurang akar 3x tambah 4 per x kuadrat kurang 16 dikali pembilangnya, karena pembilangnya lebih kompleks ya, berarti x ditambah akar 3x tambah 4 per x tambah akar 3x tambah 4 ya. Nah, jadinya karena yang dikali itu adalah di bagian pembilangnya ya, bagian pembilangnya itu yang sama, berarti kita urus yang pembilangnya dulu. Kalau yang bagian bawah kita biarkan aja dulu. Ya, siapa tahu ada yang sama nanti kan bisa dieliminasi. Sama seperti nomor sebelumnya. Berarti ini x mendekati 4. Nah, bagian penyebut itu tetap sama aja ya, tulis x kuadrat kurang 16 dikali x tambah akar 3x tambah 4. Nah, lalu yang di atas x dikali x kuadrat. Nah, negatif akar 3x tambah 4 dikali positif akar 3x tambah 4. Nah, sama seperti sebelumnya ya. Berarti ini akarnya tinggal hilang ya. Akar kali akar, ya akarnya sudah tidak ada lagi ya. Berarti negatif 3x tambah 4 ya. Ini ya. Berarti negatif dalam kurung 3x tambah 4 ya. Berarti itu kan kalau kurungnya kita buka jadinya negatif semua ya tandanya ya. Nah, berarti negatif semua tuh. Nah, ini kalau x kuadrat dikurang 3x dikurang 4, ada yang bisa dibagi dengan bagian penyebut nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau kalian perhatikan bagian pembilang itu sama aja persamaan kuadrat sempurna ya. Berarti kita bisa cari apa faktornya itu ya dengan pemfaktoran ya. X kuadrat kurang 3x kurang 4 ya. Nah, begini, ini yang pertemuan sebelumnya nih. Kita cari faktornya. Berarti sini x, sini s. Kalau dikali 4, dua bilangan kalau dikali 4, kalau dijumlah 3. Berarti 4 dengan 1 ya. 4 dengan 1. Tapi kalau dijumlah negatif 3. Berarti di sini negatif 4, lalu positif 1. Ya kan? Nah, berarti di sini x negatif 4 dikali x plus 1. Ya. Coba. Sama dengan limit x mendekati 4. Berarti di sini x kuadrat kurang 3x kurang 4 sorry. Di sini berarti kita ganti ya, yang bagian atas tuh sama yang di sini nih. Jadi x kurang 4 per ini ganti kuning aja deh biar mencolok. Biar kelihatan ya, x negatif 4 kali x plus 1 ya. Nah, kalau ini Bapak tulis lagi di bagian bawahnya itu ya. Bagian bawahnya nanti terlalu sempit ya. Berarti langsung aja. Bisa nggak kalau dia x kurang 4 dikali x tambah 1 dibagi x pangkat 2 kurang 16. Berarti kita pecah lagi ya, ini x pangkat 2 dikurang 16. Bisa nggak itu? Ya. Berarti ini yang kedua ini. Ini yang pertama. Berarti x kuadrat dikurang 16 ya. X kuadrat dikurang 16 yang ini ya. X kuadrat dikurang 16 itu kita bisa cari faktornya juga. Ya, berarti ini kalau kita cari faktornya x. Nah, berapa itu? Di sini negatif 16 ya. Lalu tidak ada itunya variabel x-nya yang berdiri sendiri ya. Berarti di sini 4 dengan 4 ya. Karena di sini negatif berarti dia tandanya berbeda, positif sama negatif ya. Jadi ini ya, x tambah 4 dikali x negatif 4. Nah, kalau kalian cari lagi hasilnya pasti x kuadrat dikurang 16. Berarti itu ya, x kuadrat dikurang 16 itu sama aja dengan x tambah 4 dikali x kurang 4 ya. Lalu sisanya adalah x tambah akar 3x tambah 4. Oke. Nah, coba ini kan udah ada yang sama itu ya, x kurang 4 dengan x kurang 4. Berarti kita bisa eliminasi ya. Berarti sisanya apa itu? Ya. Sisanya x plus 1 per x plus 4 dikali x tambah akar 3x tambah 4 ya. Nah, jadi kalau sudah begini kita bisa substitusi ya. Coba kita substitusi nilai x-nya
ya. Jadinya X tambah 1 berarti 4 tambah 1 per X tambah 4 berarti 4 tambah 4 ya. 4 tambah 4 berarti dia 8. 8 dikali X berarti di situ 4 tambah akar 3 dikali 4 tambah 4 ya. Nah, lanjut lagi di sini. Berarti 4 tambah 1 5 per 8 dikali 4 tambah akar 3 kali 4. 3 kali 4 12. 12 tambah 4 16 ya. Berarti di sini akar 16. Nah, jadi sama dengan 5 per 8 dikali 4 tambah akar 16 itu 4 ya. Berarti 4 tambah 4 8. Jadinya sama dengan 5 per 64. Oke, sudah dapat ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4 ya. Yang nomor 4. Coba kita substitusi, apakah hasilnya nol atau enggak? Ya, kalau X-nya diganti dengan 3 berarti dia 9 dikurang 9 ya. Karena 3 pangkat 3 kuadrat itu adalah 9. Lalu 4 dikurang akar 9 tambah 7. Berarti ini 0 per 4 dikurang 4. Ya, berarti 0 per 0 ya. 0 per 0. Ya. Berarti kita pakai perkalian sekawan ya. Yang lebih kompleks ini di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah ya, karena di bawah itu ada bentuk akarnya itu. Ya pokoknya kalau ada bentuk akarnya yang paling banyak, yang paling kompleks gitu ya. Berarti dia itu yang dikali dengan itu ya. Nah, berarti di sini limit X mendekati 3, 9 dikurang X pangkat 2 per 4 dikurang akar X pangkat 2 tambah 7. Berarti dikalinya ya dengan yang penyebut nih. 4 tandanya positif ya, jangan lupa. X kuadrat tambah 7 per 4 tambah akar X kuadrat tambah 7 ya, sama seperti tadi ya. Yang dikalinya itu adalah yang penyebutnya, berarti kita urus yang penyebut, yang pembilang dibiarkan aja dulu ya. Di limit X mendekati 3 untuk fungsi ini 9 dikurang X pangkat 2, ini berarti dibiarkan aja dulu ya. 4 tambah akar X kuadrat tambah 7 per, nah ini 4 dikurang, berarti ini dikali ya. Nah, ini karena ini tandanya beda, berarti kita langsung kalikan aja 4 kali 4, 16. Negatif kali positif, negatif. Akar kali akar, akarnya hilang. Berarti tinggal fungsi yang di dalamnya kita tulis lagi. Ya. Berarti X pangkat 2 tambah 7. Jangan lupa ya, ada tanda kurungnya. Ya. Lalu kurungnya kita buka. Coba kalau kurungnya kita buka, berarti ini tandanya jadi berubah ya. Ini negatif X kuadrat, positif ketemu negatif, negatif ya jadinya. Nah, jadinya ini. Nah, sekarang kita perbaiki nih, X negatif X kuadrat ya, ditambah 16 kurang 7, berarti 16 dikurang 7 itu berapa itu? Jadi kita tulis lagi aja deh ya, limit X mendekati 3, 9 kurang X pangkat 2 kali 4 tambah akar X kuadrat tambah 7 per, nah berarti 16 kurang 7, 9 ya, 9 kurang X pangkat 2. Nah, ini sama kayak yang tadi ini ya. Nah, sama kayak yang tadi udah, tapi ini kita udah dapat yang sama ya. Berarti kita bisa langsung eliminasi 9 kurang X pangkat 2 dibagi 9 kurang X pangkat 2, berarti bisa ini ya. Berarti langsung dicoret-coret aja tuh. Ya. Nah, enak kalau bisa langsung coret. Tapi kalau enggak kayak nomor 3 tadi berarti tinggal dicari ya faktornya. Berarti ini limit X mendekati 3, 4 tambah akar X pangkat 2 tambah 7 ya, sama dengan ya, X-nya kita ganti dengan 3, berarti 4 tambah akar 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 ya, tambah 7. Nah, jadinya 4 tambah akar 9 tambah 7 ya kan, jadinya 4 tambah akar 16, 4 tambah akar 16 itu 4, jadi 4 tambah 4 8. Oke, dapat jawabannya. Untuk melatih pemahaman kalian, coba kerjakan 3 soal ini. Ya, ini berkaitan sama yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kalau belum paham, berarti coba kalian putar lagi ulang-ulang. Ya, supaya tidak menghabiskan kuota, ya kalian download dulu videonya. Ya, supaya nanti kalau kalian putar lagi, tidak perlu makan kuota kalian.
Oke, jadi sampai sini pertemuan kita ya. Minggu depan ada pertemuan lagi secara tatap muka ya. Jadi tetap semangat melanjutkan aktivitas kalian, kerjakan soal ini dan kumpulkan paling lambat minggu depan. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.